Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini Bapak sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman Islam dan nikmat yang lain. Selawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dan terselamatkan dari siksa api neraka dan menjadi penghuni surga. Amin. Peserta didik baru SMA Munawwaroh yang Bapak cintai, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Pertama, ucapan selamat kepada kalian sudah menjadi warga SMA Munawwaroh. Allah telah mentakdirkan kalian di sini dan itu harus disyukuri karena masih banyak yang belum memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melanjutkan sekolah ya. Ada teman-teman kita di pelosok Indonesia itu masih belum mampu karena masalah finansial dan mungkin letak sekolah SMA yang jauh ya, jadi tidak bisa melanjutkan. Oleh karena itu sekali lagi kalian harus bersyukur dan SMA Munawwaroh siap menghantarkan kalian sebagai orang yang sukses ya. Seperti para lulusan yang terdahulu, SMA Munawwaroh telah meluluskan 20 angkatan ya, ada sejak tahun 2001 ya, dan tersebar di wilayah Pulau Jawa ini ya, dan di Sumatera juga ada, Lampung ya, terutama Lampung karena banyak yang sekolah sambil mondok ya. Kemudian juga ada di Jakarta, bahkan ada yang sudah lulus S2 ya. Itu ya, informasi tentang riwayat sekolah ya. Selanjutnya perlu Bapak sampaikan bahwa MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah, adalah masa di mana peserta didik baru harus mengenal gurunya, guru mata pelajaran ya. Kemudian juga program studinya. Kalau di SMA Munawwaroh itu ada program studi MIPA ya, matematika, IPA, dan IPS. Untuk program bahasa tidak ada ya, tapi SMA Munawwaroh punya lab bahasa dan lab-lab yang lain seperti lab IPA dan lab komputer ya, serta memiliki buku yang relatif komplit ya, dari buku paket dan buku sastra dan buku-buku iptek, juga buku-buku agama. Itu nanti bisa dibaca di perpustakaan untuk memperkaya diri dan juga mensukseskan program pemerintah dengan budaya literasi ya. Kemudian juga dalam MPLS itu perlu juga kalian mengenal ada program ekstrakurikuler ya, di samping OSIS ya. Dalam keadaan normal, OSIS biasanya terlibat dalam penyiapan kegiatan upacara dan membantu mempersiapkan delegasi mengikuti Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga, dan
lomba seni ya, seni budaya ya, dan pentas pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah SMA Munawwarah telah meraih berbagai prestasi ya. Di antaranya pernah menjadi juara 2 MTQ tingkat provinsi, kemudian juga pernah juara 3 pencaksilat di lomba tingkat nasional ya. Kemudian baru-baru ini juga menjuarai kaligrafi putri ya, tingkat kota Cilegon. Kemudian lomba-lomba kegiatan pramuka juga kita pernah menjuarai melukis dan yel-yel ya di tingkat SMA Kota Cilegon, dan juara 3 pidato pentas pendidikan agama Islam di tingkat Kota Cilegon. Juga pernah menjuarai lari cepat ya, lari cepat tingkat Kota Cilegon, juara 1 ya. Itu sekedar informasi, jadi kalian harus lebih bersemangat lagi belajar ya, belajar dari tidak tahu menjadi tahu, belajar dari belum paham jadi paham, belajar dari kemalasan menjadi semangat ya, yang akhirnya berbuah pada kecerdasan dan kesuksesan. Perlu juga kalian ketahui bahwa belajar itu menurut UNESCO itu ada 4 pilar. Yang pertama adalah learning to know, itu artinya belajar mengetahui atau memahami ya, memahami teori-teori dan pelajaran ya. Kemudian ada yang kedua adalah learning to be, yaitu belajar memahami potensi diri dan juga memahami kita itu dari mana, punya kemampuan apa, dan bagaimana cara mengembangkannya terkait dengan minat dan bakatnya ya. Kemudian juga yang ketiga adalah learning to do, itu belajar mempraktekkan ya dari teori-teori yang diketahui, dan juga belajar bekerja ya, bekerja keras, bekerja cerdas, dan kerja tuntas ya. Kemudian yang keempat adalah learning to live together, artinya kita harus belajar hidup bersama, karena kita tidak hidup sendiri, ada orang lain ya, teman baru kita dari berbagai sekolah dan latar belakang mungkin berbeda suku ya. Kalau agama mungkin muslim semua ya teman baru kalian, tapi mungkin keturunan asal daerah dan bahasanya mungkin berbeda, itu juga harus saling menyesuaikan, dan jangan sampai berkata atau mengupload sesuatu di medsos yang menyinggung suku, agama, dan ras ya, atau keturunan ya. Kalian juga perlu nanti berkomunikasi, mengikuti pelajaran mungkin melalui WA group ya, secara daring, dan mungkin kalau ada aplikasi pembelajaran nanti akan disampaikan oleh guru ya, atau wakil kepala sekolah. Dan untuk situasi yang tidak normal ini, dalam pandemi COVID-19 ini, kita tetap membudayakan 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu penting kalian terapkan. Dan Bapak juga berpesan bahwa nanti kalau ada
suasana sudah normal mungkin akan diadakan pembelajaran blended learning atau tatap muka terbatas ya. Jadi ada tatap muka, ada daring namanya. Kalau campuran itu adalah blended learning ya. Mungkin itu saja, mohon maklum dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Mari kita bangun dan majukan bersama sekolah kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.